Umbi-umbian tiba-tiba rame lagi menjadi pembicaraan banyak orang karena tiba-tiba di internet muncul klip ini. Ini adalah gameplay dari Assassin's Creed terbaru, Assassin's Creed Shadow, yang dimana Yasuke, si samurai berkulit hitam, itu ternyata bisa bunuh-bunuhin NPC yang inosen. Bahkan sampai merusak tempat-tempat yang sakral. Orang-orang mengkritik hal ini sebagai sesuatu yang sangat disrespectful ke budaya Jepang. Waduh, udah Assassin's Creed Shadow-nya makin dimundurin, gameplay yang keluar makin dipertanyakan, kontroversi Yasuke samurai hitam, kira-kira Assassin's Creed Shadow ini bisa nggak nyelamatin Ubisoft? Kok nyelamatin, no? Maksudnya gimana? Yes, Ubisoft ini adalah perusahaan game yang lagi di ambang batas. Ini kalau Ultraman tuh udah yang tinung. Dan Assassin's Creed Shadow ini diasumsikan sebagai game terakhirnya Ubisoft. Karena kalau ini game gagal, kelar tuh Ubisoft. Jadi bagaimana sih nasib umbi-umbian dengan berbagai macam kontroversinya? Dan apakah benar gameplay Yasuke itu benar-benar disrespectful? Umbi-umbian adalah sebuah perusahaan game yang gua suka banget. Tapi dulu ya, waktu zaman-zaman gas melon belum ada. Ya nggak sih? Iya deh, kayak belum ada deh. Soalnya kan SMP, SMA, SD tuh ya. Iya, kayaknya belum ada deh. Gue cinta banget sama game-game Assassin's Creed. Menurut gue tuh, gue kaget banget gue bisa mainin game parkour yang berhubungan sama sejarah. Seperti yang kalian tahu, gue juga orang yang demen banget sama sejarah. Dan di situ tuh mereka bener-bener kayak ngebawain tema sejarah tuh yang kayak, ih anjir bisa, oh kayak gini, oh kayak gitu, oh ternyata zaman ini kayak gini, oh kayak begitu, oh ternyata ada konspirasi yang fiksinya gitu buat seru-seruannya, dan gue nikmatin banget. Assassin's Creed 1, 2, 3, Black Flag, Unity nggak bisa dimainin, terus tiba-tiba bisa dimainin, terus tiba-tiba gratis. Nah, itu udah mulai tuh. Lu mau tau gak sih seberapa cinta ya gue sama Assassin's Creed yang dulu? Itu tuh ada game Engage, tau gak? Lu pada tau Engage gak ya generasi sekarang? Handphone game pertama, nggak pertama juga sih, tapi intinya Nokia tuh punya handphone game Engage. Nah, di situ tuh ada game Assassin's Creed. Ya, itu gue pinjem HP temen gue nggak punya HP dulu, dan gue cuma main game Assassin's Creed di situ. Orang-orang tuh pada main Pokemon, Splinter Cell gitu, gue main Assassin's Creed di situ. Selain itu gue juga suka banget sama Tom Clancy yang Rainbow Six dan Tom Clancy stealth game di Ubisoft itu dulu bagus banget. Dan tapi ya sekarang Ubisoft itu bener-bener downgrade banget, bener-bener Sigma yang turun pangkat. Banyak banget lah kasus-kasusnya ke belakang. Tapi kalau lo mau tahu, yang paling 2 biji gue bahas terakhir adalah yang pertama, yang dia Star Wars ya, itu aneh banget, gamenya ngaco banget. Walaupun cuman publisher ya, nggak yang terlalu ngurus gamenya, tapi tetap aja. Dan yang kedua adalah diam-diam mereka mengeluarkan game NFT ya. Dan baru-baru ini Ubisoft ngeluarin sebuah klip di mana Yasuke itu bisa bunuh-bunuhin inosen, dan orang-orang di Twitter itu seperti tidak suka sama kelakuan Yasuke samurai hitam yang udah menjadi kontroversi banget di game Ubisoft terbaru di Assassin's Creed Shadow, yang dimana menurut banyak orang ini adalah semacam penghinaan atau disrespectful terhadap budaya Jepang. Nah, sekarang sebenarnya gue pengen belain Ubisoft. Waduh, kok belain lo? Nah, makanya dengerin dulu nih. Jadi gini, gue membelain 2 hal ya. Pertama, kasus Yasuke ini nih. Oh tenang, gue juga gak setuju tentang adanya Yasuke samurai kulit hitam di Assassin's Creed Shadow, karena menurut gue kayak diada-adain banget, dan kayak bukan bagian dari proses kreatif, tapi proses ngarang gimana caranya ini jadi sesuatu yang beda dan edgy. Imagine Assassin's Creed 3 itu adalah pedagang Cina yang ada di Amerika, kan? Apa sih? Tapi gini, pertama gue nggak mau bilang membenarkan atau memaklumi. Cuman kalau lu main Assassin's Creed cukup lama dari yang pertama, kan Assassin's Creed gameplaynya kayak gini ya. Nulla è reale, tutto è lecito. Requiescat in pace. Jadi klip Yasuke tadi tuh bukan sesuatu yang bikin gue kaget gitu. Wow, kok Assassin's Creed gitu? Nggak boleh tahu. Ngerti nggak maksud gue? Kayak kalau lu main Assassin's Creed, lu nggak kaget harusnya. Tapi bukan berarti gue meniadakan atau nutup kuping dari kritik orang-orang Jepang yang merasa budayanya di disrespect. Menurut gue mereka juga berhak menyuarakan ketidaksetujuan mereka dan kritik mereka terhadap bagaimana Ubisoft ini ngedevelop game yang dimana ada samurai kulit hitam bisa melakukan hal tersebut. Jadi ya, lu paham kan? Silakan lu yang menilai, coba komen di bawah itu disrespectful atau nih orang emang kurang main Assassin's Creed. Yang berikutnya adalah, gue itu bukan orang yang pengen ngedoain Ubisoft itu mampus, bangkrut, dan lain-lain. Nah, buat yang belum tahu, Ubisoft itu juga baru aja nge-layoff alias nge-PHK ratusan pekerja lagi di 2025. Yang dimana di tahun 2023-2024 mereka udah nge-layoff totalnya kira-kira 1000-an orang, dan bahkan juga menutup
2 studio. Dan buat yang belum tahu juga, Ubisoft itu sahamnya itu dari tahun lalu. Jadi kalau lu beli Ubisoft tahun lalu, itu harga saham lu udah turun 40%. Dan baru di tahun ini, di 2025, di 2 bulan, Januari, Februari, sahamnya udah turun lagi 10-an persen. Jadi ini adalah keadaan yang tidak baik. Ya mungkin kalian para trader atau ahli investasi asing mungkin bisa berkata lain ya. Tapi kan poinnya adalah publik aja tuh yang mungkin juga percaya dengan membeli sahamnya juga udah mulai nggak percaya gitu. Udah mulai turun nih harganya gitu. Mulai nggak pede sama apa yang mereka percayai dulunya. Dan tentu dengan fakta-fakta layoff dan bahkan penutupan 2 studio dan kegagalan dan kritik banyak game dari game-game yang udah dia rilis, ini jelas-jelas nyata. Ini jelas-jelas adalah hal yang nggak bisa dielakkan lagi kalau Ubisoft itu diambang kehancuran. Dan gua nggak mau itu terjadi. Loh, kok nggak mau? No, padahal kan Ubisoft bikin keputusan-keputusan jelek dan juga bikin game-game jelek akhir-akhir ini. Yes, gue tahu dan gue juga mengiyakan tersebut. Tapi Ubisoft itu memegang IP-IP yang gue suka banget, kayak Assassin's Creed, Tom Clancy, Prince of Persia, Far Cry, yang menurut gue tuh punya gebrakan di industri game dulu. Terus kayak sayang banget nih kalau udah gitu aja gitu. Harusnya bisa apa ya? Ya mereka bisa memperbaiki diri ya tentu dengan rekonstruksi, dengan memecat dan membuang dan menendang orang-orang yang suka bikin keputusan blunder, salah dan gak bijak dan asal-asalan dan membuat perusahaan jadi turun terus. Harusnya diganti. Habis itu dimasukin orang-orang yang beneran dulu gitu, atau orang-orang industri game yang atau dari bibit-bibit dari game-game indie yang udah lihat wah keren banget nih orang nih, rekrut yuk gitu segala macem, atau yang ngebantuin atau yang gimana untuk ngebuat Assassin's Creed jadi fresh lagi, Far Cry jadi fresh lagi, Rainbow Six jadi fresh lagi, ngerti gak sih? Atau keluarin IP baru dengan nafas Ubisoft yang lama. Rayman, apa kabar tuh Rayman jadi NFT kalau lo belum tahu. Instead of mereka bangkrut begitu aja. Dan buat kalian yang belum tahu, kira-kira kalau Ubisoft bangkrut itu gimana? Ubisoft itu bakal dibeli sama Tencent. Ini udah ada beritanya dan udah ada semacam asumsi bahwa Tencent siap untuk ngambil Ubisoft. Dan nggak salah, apa yang dilakukan Tencent di industri game nggak yang kayak hal yang bikin game jelek. Dia bikin game-game bagus buat yang suka game-gamenya Tencent, you know what I mean lah, mobile dan item mall dan lain-lainnya gitu. Ya tentu gue berasumsi kalau misalnya Ubisoft diambil sama Tencent, kebijakannya nggak bakal yang mungkin nggak terlalu maksain ada Yasuke dan lain-lain, tapi gameplaynya bakal gameplay ala Tencent. Boleh dong gue berasumsi kayak gitu. Ya jadi mereka mungkin jadi bangkit tapi ke market audience game-gamenya Tencent, bukan ke kita para gamer-gamer Ubisoft. Paham ya maksud gue ya? Jadi kayak lu kalau masuk ke Tencent nih, ini perusahaan bangkit, cuman bukan untuk kita, gitu aja. Ya gue boleh dong bilang kalau gue pengen Ubisoft bangkit untuk kita, untuk para loyal gamersnya dulu pas ngedenger ada Assassin's Creed 2 Brotherhood, kita ngeliat trailernya, wih Assassin's Creed-nya ada banyak gitu. Gue ingat banget pas bocil gue di warnet gue gini-gini gara-gara kepala, aduh gimana ya, itu kan momen itu tuh udah nggak ada lagi di Ubisoft. Dan gue berharap itu bisa balik lagi, tapi ya itu cuma harapan gue, nggak tahu lah yang lain dan nggak tahu realitanya bakal kayak gimana. Jadi ya benar bahwa Assassin's Creed Shadow ini adalah senjata terakhir, game terakhir, hell, atau bahkan peluru terakhir Ubisoft untuk dicoba ditembakin. Apakah ngena apa enggak, apakah cuma dibeli sama fandom loyalnya doang, sama yang emang nggak peduli sama apa yang dibikin sama Ubisoft, yang penting beli Ubisoft beli, atau juga bisa dibeli sama fans-fans lamanya atau bahkan fans baru Ubisoft karena Assassin's Creed Shadow bagus banget. Who knows? Aku tak tahu, aku tak bisa menjamin. Jadi tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan mungkin buat teman-teman yang lebih ngerti industri game dan mau kritik atau koreksi gue juga silakan lakuin di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan umbi-umbian ya apa sih bahasa biologi umbi-umbian tuh lupa gue. Kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe. Dan ya sekian Game Breng untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and rest in pace.